Setelah kita udah puas bahas penurunan harga Galaxy Note series di video sebelumnya, kali ini sesuai janji Nidya, kita bakal bahas penurunan harga di Samsung Galaxy S series. Masih inget dong, kalau di Galaxy Note series kemarin ada yang turun harga hingga 11 juta. Kali ini justru penurunan harganya lebih gila-gilaan lagi nih Price Book Mania. Daripada kelamaan dan jadi penasaran, mending kita langsung capcus saja ke scene berikut. Mengawali pembahasan kali ini, ada Samsung Galaxy S21 Plus. Meluncur sebagai salah satu flagship pertama Samsung di bulan Januari 2021 lalu, Samsung Galaxy S21 Plus membawa kualitas kamera yang sudah mereka sempurnakan. Menggunakan setup triple kamera belakang dengan kamera utama 12 megapiksel, serta ditemani lensa ultrawide 12 megapiksel dan 64 megapiksel lensa telefoto yang mampu melakukan 3 kali hybrid zoom, bahkan hingga 30 kali digital zoom. Sementara buat kalian, para ciwi-ciwi centil yang hobi selfie, kalian bisa bermanja-manja dengan kamera depan beresolusi 10 megapiksel. Selain itu, upgrade yang juga terasa dari sektor ini adalah di pengambilan foto bokehnya, di mana bokeh yang ditangkap terlihat jauh lebih natural dari versi sebelumnya. Kalau ini dia sih agak kurang terfokus sama kameranya, tapi lebih kepada desainnya. Karena untuk varian warna Phantom Black itu, entah kenapa kelihatannya gahar dan premium banget. Bahkan Nidya sempat terkecoh sama materialnya yang Nidya kira menggunakan material logam. Ternyata Samsung S21 Plus ini sudah menggunakan material kaca Corning Gorilla Glass Victus yang diberi finishing berwarna brush metal. Ditambah lagi dengan desain kamera yang terlihat senada dan menambah kesan premium dari desain HP ini secara keseluruhan. Kalau mau bahas performa, agak rancu sih, karena HP ini masih HP flagship terbaru Samsung. Jadi kalian bisa lihat di tabel spesifikasinya aja ya, seberapa kuat spesifikasi HP ini. Dan untuk harganya saat ini, walaupun terbilang HP baru, akan tetapi masalah penurunan harganya ternyata cukup offside juga di Price Book Mania. Dibanderol dengan harga 17 juta untuk varian 8 per 256 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 5,5 jutaan di angka 11,5 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Plus terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S9. Mantan HP flagship dari Samsung ini sudah rilis sejak tahun 2018 lalu. Meski secara tampilan ponsel ini terlihat mirip dengan pendahulunya yaitu Samsung S8 series, namun dari sisi spesifikasi dan fitur jelas mengalami beberapa upgrade. Samsung Galaxy S9 membawa modul single camera beresolusi 12 megapiksel. Tapi uniknya adalah Samsung menyematkan fitur dual aperture bukan 1,5 dan bukan 2,4 yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi. Aperture pertama berfungsi untuk pengambilan gambar di kondisi low light, sedangkan aperture kedua berfungsi untuk menaikkan detail gambar di kondisi cahaya yang mumpuni. Cara kerja kameranya ini dijelaskan oleh Marketing Director Samsung Electronics Indonesia, Abang Jo Semida. Beliau menjelaskan kalau kamera di HP ini bisa mengambil foto di kondisi cahaya yang berbeda. Samsung sendiri terinspirasi dari cara kerja pupil mata, di mana ketika kondisi terang, pupil akan mengecil dan akan membesar di saat gelap. Untuk spesifikasinya, Samsung S9 series masuk dengan menggunakan chipset Exynos 9810 yang disandingkan bersama RAM storage 4/64 GB. Berkat chipset yang lumayan powerful di zamannya ini, Samsung Galaxy S9 masih mampu menghasilkan skor Antutu di angka 247 ribuan dan bisa diajak buat main game PUBG Mobile di settingan maksimal HDR Ultra. Walaupun sudah tua, tapi secara performa masih bisa dibilang oke. Bicara harganya, HP ini dibanderol dengan harga 11,5 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 6 jutaan di angka 5,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S9 terupdate ada di scene berikut. Masuk ke produk ketiga, ada Samsung Galaxy S20 Plus. Flagship Samsung yang sudah berumur 1 tahun ini dibekali chipset Exynos 990 dan RAM 8 GB yang sampai saat ini masih mampu melibas berbagai game berat sekalipun. Bahkan handphone ini masih sanggup untuk melakukan berbagai hal mulai dari editing, sosial media, menonton video, hingga main game berat sekalipun. Performa baterai 4500 mAh di ponsel ini pun terbilang tidak mengecewakan. Tapi dengan catatan kualitas layar kita turunkan sedikit dan mode refresh
refresh rate layar 120Hz-nya kita nonaktifkan. Nah, kalau kalian ngerasa kedua fitur tersebut sangat penting untuk menunjang kebutuhan harian hingga bermain game, maka kalian juga harus siap dengan konsumsi daya baterainya yang juga akan semakin cepat terkuras. Dengan kondisi seperti itu, nyatanya Samsung tidak mengabaikan kondisi tersebut. Terbukti dengan sudah disertakannya fitur super fast charging yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan harga untuk saat ini dibanderol dengan harga 14,5 juta untuk varian 8/128 GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 6,5 jutaan di angka 8 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 Plus terupdate ada di scene berikut. Produk keempat di video ini ada handphone S series termahal saat ini, yaitu Samsung S21 Ultra. Sebagai pemangku tahta kedua seri Ultra, Samsung dengan percaya dirinya menyematkan berbagai fitur flagship unggulan di smartphone ini. Bukan chipset dan kamera yang menjadi terobosan baru, melainkan Samsung menorehkan sejarah dengan menerapkan fitur S Pen untuk pertama kalinya di produk selain Galaxy Note series. Tidak berhenti di situ aja, ponsel ini juga merupakan device Samsung pertama di Indonesia yang sudah menggunakan jaringan 5G. Dengan spesifikasi tingkat tinggi di berbagai sektor, Samsung Galaxy S21 Ultra jelas performanya tidak perlu diperdebatkan sama sekali. Mulai dari layarnya yang udah Dynamic AMOLED 2x menggunakan prosesor kelas kakap Exynos 2100 hingga kapasitas baterai 5000 mAh yang terbilang besar untuk sebuah handphone flagship. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, sebenarnya HP ini dijamin bisa bertahan lebih dari 1 hari. Tapi sayangnya dari sektor pengecasan, HP ini justru mengalami sedikit downgrade karena cuma diberikan adapter charging 25 watt, mengingat di Galaxy S20 Ultra yang support hingga 45 watt. Tapi kalau kalian punya budget 22 juta, mending beli motor custom basic Scorpio atau Samsung S21 Ultra nih kira-kira. Nih dia yakin sih mayoritas dari kalian dan termasuk Nidya akan lebih memilih motor custom basic Scorpio karena bisa menambahkan ketampanan kalian. Tapi tenang, harganya sekarang udah nggak segitu kok. Karena meski dibanderol dengan harga 22 juta untuk varian 16/512 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 6,3 juta di angka 15,7 juta aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Ultra terupdate ada di scene berikut. Di saat para fans masih belum puas menikmati performa dari Galaxy Note 8 series, tak berselang lama Samsung kembali merilis flagship terbarunya, yaitu Samsung Galaxy S9 Plus. Sama seperti saudara kembarnya yaitu Galaxy S9 biasa dan seri pendahulunya, HP ini masih mengandalkan kualitas kamera sebagai daya jual utamanya. Di saat para brand smartphone lain saat itu berlomba-lomba menggunakan resolusi kamera yang super gede kayak Huawei P20 Pro dengan kamera 40 megapikselnya, Samsung Galaxy S9 Plus justru bertahan dengan setup dual kamera yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel yang terlihat biasa aja. Dengan resolusi kamera yang biasa aja tadi, ternyata kualitasnya justru bagus banget. Hal ini teraplikasikan di kamera handphone ini yang terbilang siap di segala kondisi pengambilan gambar, baik itu di kondisi siang hari maupun di kondisi minim cahaya sekalipun. Untuk kualitas kamera selfie-nya pun hasilnya udah lumayan oke. Meskipun mungkin kualitasnya udah bisa disamakan dengan handphone kelas menengah tahun 2021 ini. Dibanderol dengan harga 14,5 juta untuk varian 6/256 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 6,6 juta di angka 7,9 juta aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S9 Plus terupdate ada di scene berikut. Menjadi pelopor dari seri Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra mengunggulkan kemampuan zooming hingga 100 kali. Sementara untuk sektor dapur pacunya menggunakan chipset buatan mereka sendiri, yaitu Exynos 990, berfabrikasi 7 nanometer yang disandingkan dengan RAM 12 GB LPDDR5. Performa kuat dari chipsetnya ini dengan jelas tergambarkan HP ini yang mampu memainkan game PUBG di settingan HDR Ultra tanpa kendala berarti. Baik lagi ke pembahasan kameranya, perlu diketahui kalau Samsung Galaxy S20 Ultra ini membawa setup 4 kamera di belakang dengan konfigurasi 108 megapiksel sebagai kamera utama bersanding dengan lensa 48 megapiksel telefoto, 12 megapiksel lensa ultra wide dan lensa VGA.
Selain performa fotografi, HP terbaik Samsung ini juga menawarkan banyak fitur yang bisa memaksimalkan proses pengambilan video. Jadi, buat kalian yang hobi banget vlogging ataupun tiktokan di HP, mungkin Samsung Galaxy S20 Ultra akan cocok banget buat kalian. Apalagi dengan dukungan refresh layar yang support hingga 120Hz, membuat experience berselancar kalian di TikTok akan semakin lancar jaya. Untuk harganya, dibanderol dengan harga 18,5 juta untuk varian 12/128 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 7,6 jutaan di angka 10,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S20 Ultra terupdate ada di scene berikut. Sebelum masuk ke produk dengan penurunan harga tertinggi, Nidia mau ngasih teaser dulu nih. Kalau nextnya, Nidia bakal kasih info penurunan harga Samsung Galaxy M Series. Buat kalian yang emang hobi banget sama smartphone dengan baterai super, Nidia saranin jangan sampai kelewatan videonya ya. Selayaknya rutinitas Samsung setiap tahunnya dalam merilis handphone terbaru, di tahun 2019 merupakan giliran Samsung S10 Plus yang merupakan versi tertinggi di jajaran S10 series untuk unjuk gigi di hadapan para fans di Indonesia. Selain membawa desain sleek dan menawan khas HP flagship, layar dari smartphone ini juga terasa sangat premium karena Samsung sudah membekali layar HP ini dengan layar compact berukuran 6,4 inci beresolusi Quad HD+. Bukan hanya itu aja, ponsel ini juga udah menggunakan panel Super AMOLED serta support fitur HDR10. Bicara performanya, Nidia nggak perlu kasih gambaran panjang lebar lah ya, karena performanya sudah tergambar jelas dari skor Antutu benchmarknya yang menyentuh angka 419 ribuan. Jangankan game PUBG Mobile, game sekelas Genshin Impact aja, yang merupakan salah satu game berat di Play Store saat ini, bisa dimainkan dengan lancar di settingan high 60 fps. Tapi sayangnya, pengalaman gaming kalian sedikit terganggu karena kapasitas baterai dari HP ini hanya berbekal 3500 mAh, yang pastinya tidak bisa mendukung kamu bermain game lainnya paket warnet begadang. Dan sayangnya untuk sektor pengisian daya, ponsel flagship satu ini belum support fitur pengisian cepat, sehingga untuk mengisi daya hingga full 100% membutuhkan waktu yang cukup lama di 1 jam 45 menit. Tapi menurut Nidia sih nggak masalah ya, karena selain gengsinya masih ada di tahun ini, harganya pun sudah turun lebih dari setengah harga. Dibanderol dengan harga 18,5 juta untuk varian 8/512 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga terlalu offside di angka 9,9 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S10 Plus terupdate ada di scene berikut. Sekian dulu ya informasi untuk HP Samsung Galaxy S turun harga di tahun 2021. Buat kalian yang penasaran sama informasi detailnya, Nidia udah siapin linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa kepoin. Ciao Bella!